Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Rida pada video terakhir, yaitu pembahasan tentang diagram Jackson diagram dalam pembangunan sistem digital. Nah, jadi sebelum kita masuk mungkin ke pembahasan sedikit, saya jelaskan dulu apa itu Jackson diagram. Nah, jadi ini tuh sebuah metode pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem digital. Nah, sederhananya diagram ini itu membantu pengembang sistem informasi memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi. Nah, kemudian apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam diagram Jackson diagram ini? Nah, yang pertama itu tentunya lagi-lagi entitas atau objek yang ada dalam sistem. Yang kedua itu adalah aksi. Jadi aksi ini itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh entitas dalam sistem kontrol. Nah, yang ketiga itu tentunya kontrol. Ini adalah mekanisme yang mengatur aliran aksi dalam sistem. Nah, cara menggunakan Jackson diagram itu sendiri tentunya yang pertama identifikasi entitas. Jadi kita diharapkan mengidentifikasi entitas yang ada dalam sistem. Nah, yang kedua itu identifikasi aksi. Nah, kita itu akan melakukan sebuah aksi-aksi yang akan dilakukan oleh entitas. Yang ketiga itu membuat diagram tentunya karena namanya sendiri itu diagram Jackson diagram. Nah, untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. Yang keempat, analisa sistem. Jadi setelah melakukan 3 proses sebelumnya, kita tentunya diharapkan untuk menganalisis sistem apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam penerapan metode ini. Nah, kalau kita anggapkan metode analogi sederhana, bayangkan teman-teman ingin membuat sebuah sistem untuk mengelola antrian di bank. Nah, Jackson diagram ini dapat membantu teman-teman memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen sistem saling berinteraksi satu sama lain. Nah, anggaplah nasabah teller dari sistem antrian ini adalah sebuah entitas. Nah, kemudian nasabah mengambil nomor antrian adalah sebuah aksi. Nah, kemudian teller memanggil nasabah, teller menampilkan nomor antrian dan lainnya itu sebagai aksi. Kemudian kontrolnya itu kita anggapkan sebagai sistem antrian yang mengatur aliran nasabah ke teller. Nah, dengan menggunakan Jackson diagram, teman-teman dapat memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi satu sama lain sehingga dapat menyebabkan dan membuat sistem yang lebih efektif dan efisien. Nah, contoh diagram Jackson untuk sistem antrian bank. 1. Nasabah mengambil nomor antrian. 2. Sistem antrian mengambil dan menampilkan nomor antrian. Kemudian 3. Teller mengambil nasabah. Nasabah dilayani oleh teller. Dengan demikian Jackson diagram dapat membantu teman-teman memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi sehingga dapat membuat sistem yang lebih efektif dan efisien. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang Jackson diagram ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.